Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukamto, dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang sekali ketemu dengan Anda dalam mata kuliah Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai hazard, danger, dan safe. Para mahasiswa yang budiman, apa itu hazard? Hazard adalah sumber bahaya yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Itu adalah hazard. Nah, hazard itu bisa berupa bahan-bahan, bisa berupa bagian-bagian dari mesin, bisa berbentuk energi, bisa berbentuk metode kerja, atau berbentuk situasi kerja. Bahan misalnya bahan yang berbahaya dan beracun, ya, limbah, cairan-cairan kimia, misalnya H2SO4 yang sempat viral untuk disiramkan ke muka seseorang atau ke kulit seseorang yang bisa mengelupas. Ini bagian dari hazard. Jadi bahan yang sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Ya. Kemudian bagian-bagian dari mesin bubut, mesin scrub, mesin bor, itu benda itu berputar, bagian dari mesin itu berputar, maka berputarnya mesin itu sumber bahaya. Kemudian bentuk energi, misalnya aki, itu sumber bahaya, listrik sumber bahaya. Metode kerja, pekerjaan di atas ketinggian atau di celah sempit atau di kedalaman, itu metode kerja sekaligus situasi kerja yang bisa menimbulkan kecelakaan atau kerusakan. Itu bagian dari hazard, artinya sumber bahaya yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan. Itulah hazard. Nah, kalau kita klasifikasikan jenis potensi bahaya atau hazard itu ada beberapa jenis. Pertama adalah physical hazard. Jadi potensi bahaya yang bersifat fisik. Misalnya seseorang bisa kejatuhan pukul, berarti pukul itu sumber bahaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah chemical, misalnya tadi cairan kimia H2SO4 itu adalah hazard yang bersifat chemical. Ya, dia bisa mengenai kulit. Ya, dia bisa menyebabkan kulit terkelupas atau berbahaya bagi badan. Itu bagian dari hazard yang sifatnya chemical. Ada yang sifatnya electrical, misalnya aliran listrik, kabel mengandung aliran listrik, itu bagian dari hazard, potensi bahaya. Ada yang bersifat mechanical, misalnya mesin-mesin, itu bagian dari mechanical hazard. Artinya putaran mesin itu menjadi sumber bahaya untuk dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kerugian. Nah, ada psychological hazard, potensi yang bersifat psikologikal, bisa mempengaruhi mental seseorang turun, seseorang down, atau dia bisa shock. Ada juga yang disebut dengan biological hazard, hazard yang bersifat biologis, misalnya bakteri atau virus, itu bagian dari hazard. Nah, sekarang sedang ada pandemi COVID-19. COVID-19 adalah bagian dari hazard yang bersifat biological. Ada juga hazard yang bersifat ergonomik, berkaitan dengan kenyamanan. Seseorang duduk dengan kursi yang tidak ada sandarannya, padahal dia akan duduk terlalu lama, maka kursi itu bisa menjadi sumber bahaya untuk seseorang. Itu namanya ergonomic hazard. Nah, ada 7 jenis potensi bahaya atau hazard ini yang mayoritas atau sering-seringnya berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan danger? Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Itu namanya danger. Jadi saya ulangi lagi, danger adalah tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Nah, kebalikan dari danger adalah safe. Apa itu kondisi safe? Safe adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai. Itu namanya safe, begitu. Nah, maka 3 istilah yang kita pelajari pada topik kali ini yaitu hazard, potensi bahaya, yang kedua danger, tingkat bahaya ketika terjadi accident, yang ketiga adalah safe, kondisi sumber bahaya, kondisi hazard yang telah teridentifikasi
dan telah dapat dikendalikan pada tingkat tertentu. Nah, saudara sekalian, perlu kita dalami lagi pengertian dari sebuah kecelakaan. Ya, pada topik sebelumnya kita pernah bahas, tapi kita ulang di sini, saya kira tidak ada masalah. Semakin kita dalami pengertian ini, nanti akan semakin paham kita terhadap apa itu yang disebut dengan kecelakaan, sehingga kita bisa mengendalikannya dengan baik, tidak sampai mengalami kecelakaan yang sifatnya fatal. Kecelakaan itu adalah kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diduga, dan biasanya terjadi tiba-tiba dan menimbulkan kerugian. Kerugiannya bisa berbentuk korban manusia atau kerugian yang sifatnya harta benda. Itu adalah kecelakaan. Maka kalau misalnya terjadinya direncanakan, tidak tiba-tiba, dan belum tentu menimbulkan kerugian atau korban, maka belum disebut dengan sebuah kecelakaan atau tidak disebut dengan sebuah kecelakaan, atau lebih tepatnya kecelakaan yang direncanakan. Gitu. Nah, saudara sekalian, kita lihat bahwa fenomena kecelakaan itu mirip dengan gunung es, gitu. Ya, ini ilustrasinya. Ada air laut, kemudian ada es yang menonjol keluar. Es yang menonjol keluar, bagian yang keluar itu sedikit, tetapi bagian yang tidak muncul di permukaan itu justru lebih banyak. Coba kita perhatikan, ketika terjadi sebuah kecelakaan, yang langsung terlihat adalah si korban. Korban ini membutuhkan pengobatan, korban ini membutuhkan perawatan. Kemudian karena ini sedang menjadi korban, dia dirawat di rumah sakit, maka dia tidak bisa bekerja, nah tapi perusahaan akan gaji terus. Nah yang terlihat adalah itu, yang nampak langsung di permukaan adalah itu. Yang tidak nampak padahal lebih banyak. Apa saja yang tidak nampak itu? Yang tidak nampak adalah kerusakan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan di mana dia bekerja, atau di industri di mana dia bekerja, atau di kantor, di institusi di mana dia bekerja. Kadang-kadang nggak dilihatnya. Kemudian kerusakan produk dan material akibat kecelakaan itu juga jarang dilihatnya. Kemudian terkait dengan hambatan dan gangguan produksi akibat kecelakaan, nggak dilihat juga. Kemudian biaya legal hukum akibat peristiwa kecelakaan itu, kadang-kadang nggak dilihat juga. Kemudian biaya fasilitas, biaya perawatan gawat darurat, biaya sewa peralatan akibat kecelakaan itu, karena alatnya rusak kemudian terpaksa harus sewa. Kemudian kehilangan waktu untuk penyelidikan, itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah si korban yang perlu dirawat, kemudian tetap terus harus digaji, dan seterusnya. Itu yang terlihat. Padahal yang tidak terlihat jauh lebih banyak. Gaji terus dibayar, oke. Biaya pemakaian pekerjaan pengganti untuk melatih karena yang bersangkutan mengalami kecelakaan. Upah lembur karena kecelakaan, maka pekerjaan numpuk dan harus memerlukan lembur-lembur. Ekstra waktu untuk pekerjaan administratif berkaitan dengan kecelakaan ini. Kemudian berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban. Ini sekian hal tidak terlihat. Dan ini sudah layak, sudah umum terjadi. Maka fenomena kecelakaan itu mirip dengan gunung es. Yang terlihat itu sangat kecil, tapi sebenarnya yang tidak terlihat justru jauh lebih banyak. Tingkat kerugian yang tidak terlihat lebih banyak daripada kerugian yang terlihat. Inilah fenomena gunung es, sebuah kecelakaan. Nah, maka kalau perusahaan menerapkan K3L, saya kira sangat tepat, karena bisa mengurangi tingkat kecelakaan sehingga bisa menurunkan tingkat kerugian dan meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas. Nah, apalagi kalau kita lihat data yang terlaporkan dalam kecelakaan itu bisa jadi lebih kecil daripada yang sesungguhnya terjadi. Misalnya ada sumber bahaya jumlahnya 10.000. Maka bisa jadi yang terjadi nyaris kecelakaan itu 600. Kemudian dari 600 itu yang kemudian menyebabkan ada kerusakan alat 30, kecelakaan ringan 10, kecelakaan fatal 1. Nah, ini ilustrasi bagaimana data itu terlaporkan. Nah, memang kecelakaan yang fatal jumlahnya akan selalu sedikit. Tetapi ingat bahwa kecelakaan yang fatal itu kerugiannya besar gitu.
Nah, sehingga tetap saja bahwa kecelakaan ini harus kita hindari supaya semuanya menjadi tidak ada yang dirugikan. Baik itu berbentuk jiwa manusia, berbentuk kerugian aset, maupun berbentuk kerugian yang sifatnya lingkungan. Baik itu air, tanah, maupun udaranya. Demikian para mahasiswa kuliah kita di topik kedua ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita bersama dan tetap ada komitmen untuk mempelajari lebih baik lagi dan suatu saat kita menerapkan K3 ini di mana kita bekerja. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.